Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini yaitu sejarah kebudayaan Islam dengan materi hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Pengertian dari hijrah menurut bahasa berarti pindah. Hijrah menurut istilah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain karena berbagai alasan. Letak Habasyah dikenal dengan nama Abyssinia atau Ethiopia yang terletak di Afrika Timur. Sebab-sebab para sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Habasyah. Keadaan kaum muslimin yang semakin menyedihkan karena menerima siksaan secara terus-menerus dari kaum kafir Quraisy membuat Nabi Muhammad merasa sedih. Siksaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat, terutama kaum muslimin dari golongan lemah seperti budak atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah. Penganiayaan ini tidak hanya kepada sahabat-sahabat yang lemah, tetapi juga dilakukan kepada para sahabat yang dulunya dihormati di kalangan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa raja dari Habasyah yang bernama Ashimah an-Najasyi adalah seorang raja yang adil dan tidak mau menzalimi seorang pun, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah. Peristiwa hijrah ke Habasyah terjadi dalam 2 tahap, yaitu hijrah ke Habasyah tahap pertama, hijrah ke Habasyah tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap pertama terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan kaum muslimin dari Makkah berangkat menuju Habasyah sebanyak 10 pria dan 5 wanita yang dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Kepergian mereka dilakukan dengan mengendap-endap pada malam yang gelap gulita agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka menuju laut kemudian mengarah ke pelabuhan. Di negeri Habasyah mereka disambut dengan ramah dan penuh persahabatan. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah kurang lebih 3 bulan menetap di Habasyah dan mendapat perlindungan, para sahabat mendapat kabar bahwa masyarakat Makkah telah memeluk Islam. Maka beberapa sahabat, diantaranya Utsman bin Mas'ud, kembali ke Makkah. Ternyata kabar yang mereka terima adalah tidak sepenuhnya benar. Kemudian mereka kembali lagi ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Hijrah ke Habasyah tahap kedua diikuti oleh rombongan yang lebih banyak, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 perempuan yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Perjalanan hijrah kedua ini tidak semudah seperti hijrah yang pertama. Hal ini dikarenakan kaum kafir Quraisy telah mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habasyah secara diam-diam. Kemudian kaum Quraisy yang mengetahui hal tersebut berniat menyusul dan menggagalkan rencana kaum muslimin. Kaum Quraisy mengirim Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan membawa buah tangan dan cindera mata yang bermacam-macam untuk Raja Najasyi. Mereka bertemu Raja Najasyi
dan membujuknya supaya kaum muslimin yang telah berhijrah ke negerinya dikembalikan ke Makkah. Raja Najasyi yang curiga dengan kedatangan orang Quraisy itu mengirim utusannya kepada kaum muslimin untuk memanggil mereka dan menanyakan tentang agama mereka. Namun Raja Najasyi menolak permintaan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Kaum muslimin tetap diperbolehkan tinggal di negeri Habasyah. Hikmah peristiwa hijrah ke Habasyah, berbagai penderitaan dari siksaan yang mendera kaum muslimin tidak membuat akidah mereka goyah, justru semakin kukuh. Keluar dari Makkah menuju negara non-muslim disyariatkan oleh Islam demi menyelamatkan agama. Nabi Muhammad SAW memilih Habasyah sebagai sasaran hijrah yang sangat strategis. Beliau benar-benar memahami negeri-negeri di kerajaan-kerajaan yang tersebar di sekitar dataran Arab. Itulah yang harus dimiliki oleh sang pelopor dakwah. Sekian pembahasan kita hijrah Nabi para sahabat ke Habasyah. Sekian, terima kasih.